Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya Mas sekalian, hafizakumullah. Pada kesempatan pagi ini kembali kita hadir di masjid yang mulia ini melanjutkan kajian Ahad pagi membahas tafsir Al-Quran, yang pada kesempatan pagi ini ayat yang insya Allah kita bahas di ayat ke-190 surat Al-Baqarah. Nah, sebelum kita masuk ke bahasannya, saya mungkin pengantar singkat tentang ayat yang akan kita bahas ini. Tadi malam ketika saya coba lihat kembali ayat yang akan kita bahas ini, ayat 190 sampai 195, ternyata ulasannya juga cuma lumayan cukup panjang. Kalau mau diringkaskan, khawatir terlalu ringkas nanti akhirnya ada bagian-bagian yang hilang, sehingga bisa jadi pembahasan ayat 190 sampai 195 ini kita bagi jadi dua pertemuan, tidak bisa sepenuhnya, karena kalau kita coba hitung di mushaf yang ada, kalau yang punya mushaf cetakan Madinah, bisa kita lihat yang kita bahas ini panjangnya lebih dari setengah halaman mushaf. Artinya lebih dari 7 baris, ya, lebih dari 8 baris, bahkan lebih dari 9 baris. Ya, jadi sekitar 9 sampai 10 baris, yang kalau itu diulas dalam sebuah dalam pertemuan, jadi dia kita akan dapati pembahasannya ya lumayan panjang. Nah, ini yang jadi jadi timbangan kenapa ini perlu kita sampaikan, kita bagi dalam dua pertemuan. Ditambah lagi yang kedua, kita ini perlu memberikan pengantar tentang bahasan kita, karena begini, ada mispersepsi, ada anggapan yang keliru dari sebagian orang kalau sudah bicara tentang perang. Ketika kita bicara tentang perang, identik dengan kekerasan. Bicara perang seakan-akan jauh dari nilai rahmatan lil alamin yang selama ini digaungkan. Bicara perang seakan-akan itu bertentangan dengan beberapa prinsip Islam yang santun, ramah, dan toleran. Jadi seakan-akan menjadi dua bagian yang terpisah. Dan akhirnya ketika dianggap tidak berhubungan, maka harus salah satunya dihilangkan. Yang dihilangkan apa? Yang dihilangkan pembahasan tentang perangnya. Pembahasan tentang perang yang dihilangkan, kemudian pembahasan yang lain yang dikedepankan. Nah, akhirnya muncullah orang-orang yang mencoba untuk mengenalkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, tapi minus bahasan perang. Nah, ini mengenalkan Islam yang jadi tidak utuh. Ketika kita melihat bahwa kalau kita sudah komitmen Islam itu utuh, lengkap, ya, sering diistilahkan Islamnya kamil, syamil, mutakamil, ya mau tidak mau semua bahasannya harus masuk, termasuk peperangan. Nah, ditambah lagi ada yang merasa bahwa kalau kita bahas perang itu, ini bahasan yang dianggap tidak cocok dengan semua usia. Nah, ini beberapa situasi yang akhirnya kita merasa perlu memberikan pengantar terlebih dahulu sebelum masuk ke bahasan. Karena di bahasan yang akan kita ulas dimulai ayat 190 sampai 195, beberapa ulasan-ulasan detail itu akan mulai kita bahas, dan ada yang sudah langsung masuk kepada bahasan intinya,
sementara pengantarnya belum tuntas. Pengantar pembahasannya belum tuntas, sehingga akhirnya ada kesan yang sejak awal sebetulnya belum tuntas diselesaikan, masih mengganjal, masih dengan asumsi yang sudah terbangun. Bahkan bayangkan sampai bahasan yang berkaitan dengan jihad, di fikih jihad juga ada yang merasa perlu dihapus dari bahasan fikih Islam. Nah, kira-kira itu gambaran yang akan kita bahas. Selain juga bahasan ini kebetulan adalah bahasan untuk pertama kalinya sejak kita membahas surat Al-Baqarah. Sejak kita membahas surat Al-Baqarah, ini bahasan pertama kali kita membahas tentang perang. Bahasan sebelumnya tentang puasa. Bahasan sebelumnya lagi ada bahasan tentang sholat. Ada bahasan yang lain bagi sebagian kita tidak asing. Kalaupun bahasan puasa kita bahas, sebagian mengatakan bulan Ramadan yang lalu juga kami sudah pernah dapat bahasan itu. Jadi kalau bahasan perang, kalau kita ditanya, kita dulu pernah dapat bahasan perang dari mana? Pernah nggak dapat bahasan perang seperti ketika kita mendapatkan bahasan puasa? Fikih siyam. Fikih puasa itu pernah kita dapatkan nggak bahasannya? Jadi yang dapatkan bahasannya itu dari majelis atau dari pengajian di mana dan kapan. Kalau fikih puasa, alhamdulillah di beberapa kajian tuntas. Ada fikih puasa yang membahas satu kitab khusus atau bab khusus tentang puasa dari sebuah kitab tertentu. Ada yang membahas fikih puasa, semua ayat tentang puasa di surat Al-Baqarah 183 sampai 187 tuntas. Bahkan ada buku yang membahas itu. Nah, tapi kalau perang ini kita dapatkan bahasa dari mana? Mungkin sebagian yang hadir pagi ini dari Bapak Ibu ikhwan akhwat, ada yang mungkin belum pernah dapatkan itu. Atau dapatkan tapi potongan-potongan ibarat puzzle belum membentuk apa-apa. Jadi ibarat puzzle, jadi akhirnya gambarnya tidak utuh dan gak jelas. Ini sebetulnya nanti gambar akhirnya itu seperti apa. Apalagi kalau gambar puzzle-nya dipasang dengan cara yang salah. Kan gini ya, kalau kita semua tentu tahu ya puzzle ya. Kalau puzzle itu dipasangkan tapi sudah pada tempatnya cuma belum utuh, agak lumayan. Ya agak lumayan itu maksudnya ini sudah mulai mengarah pada bentuk tertentu. Yang lebih parah, sudah puzzle-nya tidak utuh, masangnya salah. Akhirnya orang lihat gambar puzzle-nya tambah bingung lagi. Bagian kepala ditempatkan di perut, bagian perut ditempatkan di kaki, bagian kaki ditempatkan di tangan, bagian tangan ditempatkan. Jadi akhirnya kita melihatnya begitu. Nah, inilah kira-kira gambaran kenapa bahasan ini perlu diberikan pengantar terlebih dahulu. Nah, ini pengantarnya. Sekarang saya ingin masuk ke pengantar sebelum masuk ke bahasan ayat 190 dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang perang, ayat yang digunakan yang kita bahas di sini, kata yang digunakan adalah qital. Dimulai dari ayat 190. Di ayat 190 kita lihat di situ ayatnya menggunakan kata qital. Bisa dilihat di ayat 190 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qatilu." Ya. Wa qatilu. Lalu di ayat 191 waqtulu. Kita lagi. Kemudian ayat 193 waqatiluhum. Nah, kita lihat di sini kata yang digunakan adalah kemudian sampai ayat 195 kemudian ada wa anfiqu fi sabilillah. Berarti ada infak di jalan Allah. Yang salah satu bentuknya adalah infak untuk peperangan.
Nah, bahasan ini akan sulit dipahami kalau sejak awal kita sudah punya mispersepsi atau punya pemahaman yang salah atau pemahaman yang keliru tentang bagaimana perang dalam Islam. Nah, itu pengantarnya. Sekarang kita coba masuk ke bahasannya. Ketika kita bicara tentang qital atau perang, kata yang sering digunakan paling tidak ada dua kata seperti dalam Al-Quran ini, qital, dan ada istilah yang lain yaitu jihad. Kalau di negeri kita penggunaan istilah jihad tentu lebih populer daripada istilah qital. Ya, kata qital ya langsung biasanya diterjemahkan perang. Tapi kata jihad itu menjadi kata serapan dari bahasa Arab lalu masuk ke dalam bahasa Indonesia. Di buku-buku fikih ada bahasan jihad. Ya, kemudian jadi kata serapan jadi bahasa Indonesia dan istilah jihad. Dan jihad yang dimaksud jihad dengan semua maknanya. Yang salah satu bentuknya adalah peperangan. Karena jihad dalam Islam itu tidak hanya dengan senjata, tapi juga ada bentuk yang lain. Ini istilah. Jadi kita atau jihad itu sama-sama digunakan. Nah, tentu nanti ada istilah lagi al-harb, ada istilah ghazwa, ada istilah sariyah atau saroya. Nah, istilah-istilahnya banyak, tapi kita batasi sih, supaya tidak terlalu melebar ke mana-mana. Kita batasi yang kemudian istilah yang sering digunakan adalah istilah jihad dan qital. Sekali lagi kita tidak bermaksud menafikan istilah-istilah yang lain. Kalau diterjemahkan harfiah kira-kira perang dalam Islam. Istilah yang populer jihad fisabilillah, istilah. Itu salah satu istilahnya. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang qital atau jihad fisabilillah, maka kita akan mendapati istilah ini, istilah jihad fisabilillah, istilah qital ini digunakan di dalam Al-Quran juga dalam hadis di beberapa penerapan dan bentuknya. Sehingga kalau mau dibahas secara utuh atau lengkap, maka pembahasan perang dalam Islam itu akan meliputi beberapa bahasan. Di antaranya ada yang pertama berhubungan dengan akidah atau keyakinan. Maka ada istilah fisabilillah, karena ada perang yang sama-sama bentuknya perang, tapi yang satu di jalan Allah, yang satu bukan di jalan Allah. Ada orang perang tapi motivasinya, semangatnya, termasuk keyakinannya bukan karena untuk menjaga dan melindungi dakwah ini, bukan untuk melindungi hak-haknya orang yang terzalimi, tapi untuk menunjukkan bahwa saya ini pemberani. Kelompok saya ini adalah kelompok yang paling kuat. Akhirnya yang ditonjolkan adalah sayanya, kaminya, bukan bukan Islam. Nah, kemudian ini yang berhubungan dengan akidah. Lalu yang berhubungan dengan fikih, maka ada namanya fikih jihad. Nah, yang berhubungan dengan fikih ini ada hukum-hukum, ya, hukum-hukum syariat yang diterapkan dalam peperangan. Dan itu mau tidak mau harus hadir dalam jihad yang dilakukan. Misalnya, tidak boleh adanya perang tapi dengan semangat pokoknya membumi hanguskan semua yang mereka miliki, apapun. Bangunan ikut hancur, tanaman ikut dirusak, kemudian yang dihabisi itu semuanya, pasukan maupun bukan pasukan, laki, perempuan, tua, muda, dibabat habis. Pertanyaannya dari sisi fikih boleh nggak ini? Nah, ada tuntunannya. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi ini perempuan bawa senjata, nah ini berarti pasukan. Tapi kalau yang laki-laki kakek tua yang tidak ikut berperang gimana?
anak-anak, kemudian orang yang beribadah di rumah ibadah. Sekian banyak tuntunan yang nanti ini masuk di dalam babnya fikih. Termasuk juga kalau peperangan itu juga berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin, lalu ada barang-barang yang bisa diambil atau barang-barang yang ditinggalkan. Lalu nanti masuk dalam bab fikihnya namanya ghanimah. Ada namanya fai', ada namanya harta rampasan. Nah, ini masuk dalam bahasan di bab fikihnya. Lalu yang ketiga, selain akidah, kemudian yang kedua ada fikihnya, nanti yang ketiga ada bahasan yang berhubungan dengan adab. Adab-adab berperang. Kenapa dalam peperangan diberikan tuntunan adab, tetap menjaga adab-adab Islam ketika berperang? Karena memang kita perang itu bukan cuma sekedar menang dan kalah. Bukan itu target. Kalau cuma targetnya menang, bisa jadi orang menghalalkan semua cara, yang penting pokoknya menang. Makanya kita mengenal ada dua konsep. Ada konsep mati syahid atau hidup tetap mulia. Meskipun nggak menang, tapi hidup mulia. Bisa jadi menelan kekalahan tetapi menang dari sisi yang lain. Ya, kira-kira kalau gambaran sederhananya sama persis seperti kalau kita lihat pertandingan. Jadi kita bisa melihat ada pertandingan itu yang kalau kita lihat, ini Masya Allah pertandingannya bagus, permainannya bagus, meskipun skornya kalah. Tapi bermain dengan sportif, bertanding dengan keahlian dan keterampilan yang bagus, menerapkan adab-adab, orang kagum dengan itu, meskipun kalah. Ya, meskipun kalah, termasuk skornya dibanding dengan musuh kalah. Tapi tidak seperti yang prinsipnya yang penting asal menang. Nah, karena ada 3 bahasan tadi, paling tidak bahasan akidahnya, fikihnya, dan akhlaknya, maka pembahasan yang namanya perang dalam Islam itu melibatkan semuanya. Melibatkan ada surut akidahnya, ada fikihnya, dan ada akhlak. Kenapa dalam Islam diatur tuntunan kalau berperang menggunakan senjata, sampai kalau menggunakan pedang diperintahkan untuk pedang yang sangat tajam. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang terbaik, dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau bahasan keduanya kita bisa dapati di momentum 2 bulan yang lalu, yaitu di Dzulhijjah, Idul Adha. Jika kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Menyembelih punya cara yang baik. Berperang juga punya cara yang baik. Kenapa? Dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir disebutkan ada sahabat Khalid bin Walid yang ketika berperang membawa 9 pedang. Apa 9 pedang? Ya, keperluannya karena ketika bertempur atau berperang nggak ada kesempatan untuk ngasah pedang. Ketika pedangnya sudah tumpul, langsung ganti pedang kedua. Kan berbahaya kalau seandainya dibenarkan melawan musuh lalu pedangnya nggak terlalu tajam. Ya, pedangnya agak tumpul. Ini berbahaya karena apa? Karena bisa sangat menyakiti. Coba bayangkan kalau seandainya pas perang itu kemudian kena, terus kok susah ini. Artinya pedangnya nggak tajam. Sementara yang dicontohkan Nabi SAW,
Kalau membunuh, sekali membunuh dan selesai, sudah. Nggak menyiksa. Maka tidak dibenarkan ada penyiksa. Tidak dibenarkan adanya mutilasi. Tidak dibenarkan adanya sekian banyak tuntunan yang akhirnya pembahasannya lebih panjang. Nah, itulah gambaran. Poin berikutnya berkaitan dengan perang ini. Sebagian orang ada yang sudah sejak awal punya resistensi dengan perang. Ketika dibahas baik dengan pendekatan tafsir seperti ini atau dengan pendekatan sirah nabawiyah. Bayangkan sirah nabawiyah kita ini yang kita dapat dari Nabi Muhammad SAW. Pembahasan perangnya kan banyak kan? Perang di zaman Nabi SAW itu oleh para ahli sejarah, ahli sirah nabawiyah, ada dua jenis. Ada ghazwah, ghazi, perang yang dihadiri langsung oleh Nabi SAW, dan ada sariyah atau saroya, peperangan yang tidak dihadiri Nabi SAW. Beliau ngirim pasukan. Beliau cukup ngirim utusan. Beliau tidak hadir langsung. Jumlahnya tidak kurang dari 50. Durasinya kurang dari 10 tahun. 50 dibagi 10 berapa? 5. Kalau 50 dibagi 9? 5, hampir 6 kan ya. Biar gampang 6. Ini karena angkanya nggak akurat juga. Hasilnya lebih dari 50. Bayangkan kalau dalam setahun perangnya 6 kali. Berarti kalau dibuat rata-rata, per 2 bulan perang. Terus sekali perang apa sehari? Sehari selesai? Atau 2 hari selesai? Kan enggak. Beberapa perangan enggak sehari selesai. Sampai berhari-hari. Maka kemudian nanti di bahasan perang ada bahasan yang berhubungan dengan sholatnya. Sholat dalam kondisi perang ada namanya sholat khauf, di mana pasukan sholat dengan kondisinya, bukan cuma jamak dan kosornya, sampai gerakan sholat berjamaahnya juga diatur. Maka ada bahasan sholatnya ketika perang. Terus gimana wudhunya? Gimana bersucinya? Apakah berwudhu atau boleh tayamum? Nanti bahasan toharohnya. Toharoh di perang, sholat di perang, puasa di perang gimana? Juga ada bahasannya. Nabi SAW menganjurkan para sahabat yang berperang untuk berbuka puasa. Bukankah perang Badar di bulan Ramadan? Kan begitu. Perang yang kita kenal dan itu awal kekalahan yang musyrikin yang membuat mereka sakit hati dan marah, ingin membalas. Kapan terjadinya? Tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Nama perangnya Perang Badar. Istilahnya tidak asing. Di Perang Badar mereka kalah. Ramadan tahun kedua mereka sakit hati, mereka nyiapkan untuk membalas. Balasnya kapan? Di Perang Uhud. 1 tahun 1 bulan. Bulan Syawal, pertengahan bulan Syawal mereka datang ke Madinah untuk membalas. Mereka sakit hati, kalah 70 ya. Tidak 70-an yang mati, mereka yang balas. Mereka serang Madinah dengan kekuatan 3.000 pasukan. Mau masuk kota Madinah, terus Nabi SAW dan pasukan dengan para sahabat menghadapi mereka. Awalnya 1.000 orang, perjalanan dari tengah kota Madinah sampai Bukit Uhud itu cuma 5,5 km. Orang munafik itu baru setengah perjalanan pulang 300. Jadi sisanya tinggal 700. Nah, kita jadi belajar dalam peperangan nanti ada bab yang berkaitan dengan pengkhianat. Jadi kalau kita berperang, kita harus selalu siap. Ada pengkhianat di tengah-tengah kita. Ada munafikin. Bab itu harus selalu ada dalam pembahasan kita, termasuk dalam perjuangan umat Islam secara umum. Maka jangan kaget
Kalau kita lihat, kok pengkhianatnya namanya Islami? Oh, Islami sekali. Pimpinan orang munafik itu namanya Abdullah. Mungkin lebih Islami daripada sebagian mas-mas dan bapak-bapak di sini yang namanya nggak se-Islami Abdullah. Namanya Abdullah. Itu pimpinan orang munafik. Kemudian pada saat mereka bicara di belakang, bahasanya itu bahasa yang seakan-akan mereka sangat Islam. Pada saat mereka pulang dari perang Uhud, jadi kan baru setengah jalan. Lihat, kita belajar pelajaran berharga pada saat berhadapan dengan orang munafikin. Mereka kalau diajak berjuang untuk Islam, untuk perjalanan 5,5 kilometer aja gak kuat. 5,5 kilometer. Apalagi kalau perjalanan perjuangan 10 kilometer, 100 kilometer. 5,5 kilometer nggak kuat. Di tengah jalan pulang. Terus bahasanya begini, mereka bilang, kayaknya sih bukan jihad ini. Kalau jihad tenanan, jihad betulan, insya Allah kita berangkat. Tapi ini kayaknya bukan jihad. Coba lihat. Jadi seakan-akan Rasul SAW dan para sahabat ini perang, tapi kayaknya bukan betul-betul lillahi ta'ala. Hebat kan? Alasannya Islami sekali. Karena buat goyah, dua kabilah sempat goyah dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Mereka goyah karena apa? Bayangkan udah berangkat sama-sama bareng. Bayangkan kita kalau sekarang berangkat bersama rombongan 1.000 orang, terus 30% mundur. Terus yang sebagian gimana nih? Kan sebagian lalu bisa terpengaruh kan? Saya sebentar ini berangkat apa enggak ya? Terus bilang iya ya. Kalau memang betul-betul jihad kita berangkat ya. Jangan-jangan ini bukan jihad. Jangan-jangan ini memang bukan lillahi ta'ala. Nah, ini coba lihat. Jadi jangan dibayangkan munafik itu kalau gembosi, kemudian alasannya alasan-alasan yang sekuler gitu. Alasannya bisa Islami sekali. Kita ini perangnya lillahi ta'ala. Kalau nggak lillahi ta'ala, saya nggak mau. Saya nggak mau ikut terlibat, nggak mau ikut berjuang. Kalau itu bukan lillahi ta'ala. Kalau bukan fi sabilillah, saya nggak mau ikut. Kan bagus alasannya. Dan kita harus begitu kan? Iya, bener nggak gitu? Nah kan akhirnya sebagian goyah. Harusnya kan sudah cukup ya kalau bagi orang lihat. Nah ini kan jelas di depan Nabi Muhammad SAW. Masuk ini Nabi Muhammad SAW bukan lillahi ta'ala. Apa beliau ini ngajarkan yang ngawur dan menyesatkan. Nah tapi itu gambaran. Oleh karena itu pada saat kita bicara tentang perang juga kita kadang-kadang membahasnya kemana-mana, termasuk tadi kita bertemu dengan munafik atau bahasa yang gampang dicerna, pengkhianat. Coba lihat sejarah Indonesia. Cut Nyak ketangkap, apa nggak ada peran pengkhianat? Ada kan? Pangeran Diponegoro ketangkap, ada nggak peran pengkhianat? Lalu silahkan sebutkan daftar nama pahlawan. Berapa banyak yang tertangkap karena apa? Ada pengkhianat. Dan kalau pengkhianat jangan dibayangkan orang asing. Kalau pengkhianatnya untuk pahlawan yang dari Jawa, ya orang Jawa. Bahasa Jawanya bisa sangat fasih. Kemudian kalau perlu nasabnya asli. Sama juga dengan pengkhianatnya untuk pahlawan kita, pejuang kita dari Aceh, pahlawannya, pengkhianatnya orang mana? Ya orang Aceh juga. Nah, jadi artinya jangan dibayangkan pengkhianatnya orang asing. Ya, masih dengan penampilan yang sama, dengan kalau perlu mereka berusaha untuk membaur bersama kita dengan semua aktivitas. Maka kalau kita bicara tentang perang, kita tidak boleh kaget dengan situasi tersebut. Ada yang namanya pengkhianat atau munafik. Di perang Uhud, bayangkan 30%. 30% angka yang sangat besar, yang luar biasa.
Kita ini kalau berperang ada pengkhianat 10% aja udah berat. Apalagi 30%. Makanya sampai kadang-kadang orang bertanya, kalau kita sekarang ini berjuang untuk Islam, pengkhianatnya berapa persen ya? Sekarang ini perang Uhud 30%. Kalau sekarang tambah apa berkurang? Kan kalau 30%-nya angkanya banyak sekali kan? Sangat banyak kan 30%. Hanya untuk perjuangan. Sehingga kadang-kadang kita capek gitu. Saya pernah bertanya ke salah seorang ulama dari Myanmar. Saya tanya, itu gimana sih kok bisa? Ya saya dapati, kan saya tanya, saya sempat mendapati ada video-video kaum muslimin dibantai. Kok kayak nggak ada perlawanan? Gimana dengan teman-teman di sana menghadapi? Ada yang, kita lihat videonya itu yang beredar dibantai. Apa nggak ada upaya untuk menghadapi? Jawabannya begini. Jawabannya katanya, kalau kami punya kemampuan untuk menghadapi, yang pertama kami hadapi adalah pengkhianat. Karena untuk menghadapi musuh itu lebih gampang. Tapi yang paling berat adalah pengkhianat. Nah, pengkhianatnya banyak, dan membersihkannya dulu. Membersihkan para pengkhianat, para munafik. Maka kita sangat mengapresiasi luar biasa para pahlawan kita yang menghadapi penjajah di waktu yang sama, di tengah-tengah pasukannya ada pengkhianat. Yang tadi kita ceritakan, Pangeran Diponegoro. Ada nggak pengkhianat? Ada kan? Di mana itu? Di pasukannya, di tubuh pasukannya. Bukan orang asing, bukan orang Belanda masuk di tengah-tengah pasukan Pangeran Diponegoro. Bukan. Ya, di situ. Di tengah-tengah pasukan. Orang mana? Apa orang Belanda? Bukan. Asing. Nyari orang, maksudnya dari asli sini, bukan orang asing. Nah, itu salah satu dari sekian banyak bahasanya. Berikutnya, ketika kita bicara tentang peperangan, ada yang resisten dengan istilah perang dalam Islam, lalu mengidentikan peperangan dengan kekerasan, mengidentikan perang dengan radikalisme, mengidentikan perang dengan terorisme, mengidentikan perang dengan sekian banyak istilah-istilah yang dibuat. Di waktu yang sama, ketika yang lain membahas perang, tidak pernah disebutkan dan tidak dikaitkan dengan itu. Bahkan kadang-kadang orang bicara tentang latihan perang, kalau di agama lain nggak masalah. Tapi di Islam dikaitkan dengan berarti ini ada agenda tertentu kenapa ini dihubung-hubungkan ke sana. Kita tentu sepakat kalau ada cara berperang yang salah atau pemahaman berperang yang salah harus diluruskan. Sama juga dengan kalau kita melihat ada orang yang salah harus diluruskan. Ada yang wudhunya salah, diluruskan. Ada yang puasanya salah, diluruskan. Termasuk yang berperang dan pemahaman tentang perang yang salah, diluruskan. Termasuk yang nanti akan kita bahas di ayat ke-191-nya, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian temui mereka. Bayangkan kalau potongan ayat ini dipakai, terus yang lainnya dihapus, dihilangkan. Ini pokoknya ketemu mereka, sikat habis, bunuh. Ini contoh pemahaman yang keliru yang harus kita luruskan. Ayat ini ditempatkan di mana? Ayat ini ditempatkan dalam kondisi apa? Supaya penerapannya tepat. Sebab buktinya apa? Nabi SAW selama 13 tahun di Mekah nggak ada perang sama sekali. Bahkan nggak ada perlawanan fisik. Ada Umar bin Khattab, bisa nggak ngelawan? Oh bisa. Ada Umar bin Khattab, ada Hamzah, ada Abbas, ada sederet nama sahabat pemberani mereka.
Artinya orang musyrikin pun berpikir kalau mau berhadapan dengan orang-orang. Tapi apakah ada perlawanan? Tidak. Kemudian ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, ada nggak peristiwa Nabi SAW membantai, membunuh semua dimanapun mereka berada, termasuk di kota Madinah. Dan ingat di kota Madinah itu masyarakatnya bukan homogen, tapi heterogen. Bukan cuma kaum muslimin. Ada orang Yahudi nggak? Jelas ada. Ada Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Bayangkan, orang Yahudi tinggal di kota Madinah. Terus ada yang agamanya lain nggak? Wah, ada. Ada yang agama lain selain Yahudi dan selain umat Islam. Dibunuh nggak? Nggak dibunuh. Oh, berarti nggak ngamalkan ayat ini. Nah, berarti penerapan ayat ini ada tempatnya. Kapan itu? Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, dan bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Terus penerapannya gimana? Dan nggak boleh begitu nanti selesai kajian ini, wah langsung praktekkan ini Al-Baqarah 191, dimanapun berada, di perempatan sikat, di alun-alun bunuh. Nah ini sebentar, ini ayatnya penerapannya di mana, penerapannya kapan? Nah disinilah pentingnya kenapa fikihnya itu harus tepat. Kapan ayat ini, mana ayat yang bersifat umum, mana ayat yang bersifat khusus. Kenapa ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah dan larangan itu harus dipasangkan, ditempatkan di mana dan ditempatkan kapan. Karena kalau yang khusus dibahas ditempatkan ke umum, akhirnya bisa rusak. Kemudian bisa jadi muncul pemahaman pokoknya bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Bahaya sekali. Lalu ketemu orang musyrikin, ketemu orang kafirin dimanapun maka dibunuh. Itu jelas bukan hanya bertentangan dengan Quran, itu bertentangan dengan Sunnah, dan Nabi SAW tidak pernah mempraktikkan itu. Dan tidak mungkin kita mengatakan Nabi SAW tidak pernah mempraktikkan Quran. Ayatnya jelas. Oh berarti bukan begitu, pemahamannya yang belum jelas. Ayatnya jelas, tapi pemahamannya apa? Karena kalau cuma dipotong sampai di sini, apalagi tambahan lanjutannya, wa akhrijuhum, dan usir mereka. Wah ini kan udah, kalau nggak dibunuh, diusir dari kampung halaman mereka, dari rumah mereka. Apa begini caranya? Terus kapan penerapan yang begini? Nah ini menunjukkan perlunya pemahaman seperti ini ada fikihnya. Ini berhubungan dengan usul fikih yang ada namanya am dengan khas. Ayat ini bersifat umum, kemudian ayat ini juga ada yang lain bersifat khusus. Nah, bahasan berikutnya, bahasan peperangan ini oleh sebagian tadi saya sampaikan ada yang resisten membahas itu karena khawatir dikaitkan dengan hal-hal yang menyimpang. Bagi kita justru ini perlu dibahas dengan benar supaya tidak menyimpang. Anehnya, orang enggan membahas tentang perang, orang enggan membahas tentang jihad atau yang semacamnya, kita. Tapi di waktu yang sama, perang itu dilakukan dalam bentuk-bentuk yang lain dan tidak masalah. Bayangkan kalau misalnya anak dikenalkan dengan perang dalam Islam, itu dianggap dikaitkan dengan radikalisme, terorisme dan sejenisnya. Tapi di waktu yang sama, anak dibiarkan main apa? Main perang. Nah, coba game itu, game yang sekarang dipakai anak-anak. Nggak cuma anak-anak, mungkin ini jangan yang mahasiswa juga main game ya. Ya. Gamenya perang nggak ya? Banyak sekali. Saya nggak tahu risetnya. Berapa jumlah game perang dibandingkan dengan game yang bukan perang? Saya nggak tahu angkanya, tapi yang sudah pasti game perang itu kan bukan cuma ada ya, banyak. Namanya macam-macam. Kok bisa ketika main game dan isinya perang nggak apa-apa itu? Tapi bahas perang dengan bahasan
yang dipandu dengan rambu-rambu syariat, bahasannya ilmiah, nggak boleh. Justru lebih baik di sini yang dibahas daripada main game yang kemudian setelah itu orang jadi beringas. Salah satu game dari sekian banyak game yang ada, kan gamenya sadis sekali. Kalau ketemu orang itu senjata yang dikenakan macam-macam. Ada yang pakai pedang, begitu ditebaskan darahnya muncrat. Terus kemudian tembak pakai pistol, diledakkan pakai bom. Ini ada yang ditusuk, wah ini sadis kan? Semua senjata digunakan. Ada yang begitu nggak ya? Ada game yang begitu. Ini apa nggak sadis? Lalu orang jadi beringas, pokoknya ketemu sikat. Dan sikatnya pokoknya habisi. Mau pakai pedang, pakai pisau, pakai panah, pakai pistol, atau pakai senjata laras panjang dan menembak dari jarak jauh, pokoknya ketemu habis. Dan yang jadi masalah itu juga dimainkan oleh anak-anak yang dari sisi kematangan kedewasaan belum cukup. Sehingga begitu ketemu pokoknya gimana caranya sampai nekan tombolnya itu, kalau yang pakai keyboardnya kasihan ya. Sampai rusak-rusak karena apa? Karena pokoknya ketemu gimana caranya biar senjatanya itu bisa segera dimainkan. Nah, kok bisa main perang-perangan itu nggak apa-apa, tapi membahas perang itu nggak boleh. Bahas tafsir tentang perang, bahas sirah tentang perang, itu lalu dikaitkan dengan macam-macam. Sementara main seperti itu nggak dikaitkan dengan apa-apa dan nggak apa-apa. Padahal kita di sini ingin membahasnya bagaimana tuntunan supaya tidak menyimpang. Apalagi alhamdulillah dalam sejarah sudah terbukti perang yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semua perangannya dari yang pertama sampai akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul menjaga adab dalam peperangan. Sampai-sampai bisa dicatat dalam sejarah dan bisa dicek, ada nggak rumah ibadah umat agama lain yang dihancurkan dalam peperangannya kaum muslimin ketika menguasai negeri lain. Ketika Nabi SAW atau para sahabat, atau termasuk di zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, masuk kemudian ada rumah ibadah umat agama lain dihancurkan? Tidak ada. Ada yang dimutilasi? Tidak ada. Ada pemerkosaan? Tidak ada. Ada pembunuhan terhadap kaum wanita, anak-anak, orang tua? Ada sekian banyak bahasan, itu yang perlu dikaji. Perang dengan menerapkan adab yang sangat tinggi. Di waktu yang sama, coba lihat ketika umat agama lain masuk ke negeri kaum muslimin dan menguasai kaum muslimin. Masjid hancur, kemudian rumah-rumah ada yang dibakar, lalu kaum wanita diperkosa, anak-anak juga ikut jadi korban dibunuh, orang tua ada yang disiksa, dan sederet kekejaman yang luar biasa. Yang sampai kita menyebutkannya pun berat, karena kalau didetailkan ada bagian-bagian yang tidak pantas disampaikan di forum, tapi menggambarkan sadisnya luar biasa. Bayangkan pembantaian di beberapa negeri kaum muslimin, angkanya sangat besar. Kita nggak bicara dari zaman dulu, termasuk zaman sekarang. Pembantaian kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berapa jumlah korban? 100-200? Bukan. 1000-2000? Juga bukan. 10.000-20.000? Juga bukan. 100.000? Masih kurang. Masih lebih dari itu maksudnya angkanya. Bayangkan pembantaian kaum muslimin, dan itu di zaman sekarang. Di zaman sekarang artinya bukan zaman Harun ar-Rasyid, wah itu jauh sekali, ratusan tahun yang lalu. Di zaman sekarang. Lalu pembantaian di Rohingya, pembantaian
kita pakai satu kata kunci ya, pembantaian umat Islam. Di beberapa negara kan sadisnya luar biasa. Itu baru cuma satu. Belum yang namanya pengusiran. Belum yang namanya penyiksaan. Belum yang namanya macam-macam. Kalau baca sejarah bagaimana umat Islam di Andalusia misalnya, atau di beberapa negeri kaum muslimin yang ketika mereka dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang lain, sampai ada dan itu diabadikan di museum, kemudian dituangkan dalam buku-buku sejarah, penyiksaan menyertakan juga alat-alat untuk menyiksa. Alat-alat untuk menyiksa. Jadi nggak cukup sekedar dibunuh. Jadi pilihannya apa? Pilihannya Anda masuk Islam, Anda keluar dari Islam atau enggak? Kalau tetap Islam, berarti pilihannya mati, disiksa. Kalau pindah agama, berarti masih diberikan kesempatan hidup. Dan itu korbannya bukan 1-2 orang, bukan 10-20 orang, bukan 100-200 orang, dan bukan 1000-2000 orang. Bayangkan itu untuk cuma satu daerah. Sekarang tadi Bosnia Herzegovina itu berapa sih jumlah penduduk? Sekarang kalau yang dibantai 1000 saja itu sangat banyak sekali. Sementara yang terdata angkanya kan bukan 1000-2000 orang. Dan di waktu yang sama kampanye mengatakan bahwa ini terorisme itu tidak segencar ketika seandainya kalau yang melakukannya umat Islam. Artinya berarti ada standar ganda dalam menerapkan Islam tersebut. Nah, ini beberapa pengantar yang kenapa kita perlu memberikan pengantar ini supaya begini, kita memahami bahasan perang itu kita harus siap juga dengan adanya mispersepsi, adanya salah paham yang muncul pada sebagian orang, dimulai dari orang-orang yang memang anti-Islam, kemudian ke tubuh sebagian kaum muslimin yang akhirnya ketika bicara perang selalu identik dengan yang negatif. Bahkan kalau kita belajar perang dari sirah nabawiyah, justru kita sangat perlu belajar perang tersebut. Karena apa? Ada perang yang tanpa harus melakukan pembunuhan. Contohnya Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Kaum muslimin sudah jauh-jauh datang dari Madinah, mau menguasai Mekah, bawa pasukan besar. Sampai di Mekah, mereka nyerah. Kalau pertandingan kan itu namanya menang WO ya. Sampai di sana, terus mereka nyerah. Terus apa yang dilakukan? Ada pembantaian di kota Mekah. Sampai Nabi SAW bertanya kepada orang-orang ini, kenapa? Itu dalam waktu kurang dari 10 tahun. Nabi SAW diusir dari kota Mekah, mau dibunuh, yang akhirnya beliau hijrah ke Madinah, dengan waktu ketika beliau bawa pasukan untuk menaklukkan kota Mekah, kurang dari 10 tahun. Artinya orang-orangnya masih itu saja. Yang merencanakan pembunuhan ikut dalam pertemuan di Darun Nadwa hari Kamis 26 Safar tahun 1 Hijriah 12 September 622. Yang ikut dalam pertemuan kan orang-orangnya siapa? Dari Bani Makhzum ada Abu Jahal, dari Bani Abi Syams ada Abu Sufyan, dari Bani Jumah, dari Bani Saham, Bani Abdiddar, ada orang-orang. Jadi ini orang masih. Ketika Nabi SAW bawa pasukan dan bertemu dengan mereka, ini tokoh-tokoh yang pertemuan, belum lagi tokoh-tokoh yang datang ke rumah Nabi SAW hendak membunuh, tambah lagi dengan yang lainnya. Ini orang-orang masih ada. Ketika beliau bawa pasukan masuk ke kota Mekah, beliau bertanya kepada mereka, menurut kalian, kira-kira apa yang saya akan lakukan kepada kalian? Lihat, ini bawa pasukan yang kalau seandainya mau menghabisi, mau jadi pembantaian massal itu bisa. Mau jalan dipenuhi dengan darah bisa.
Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, dan beliau belajarnya dari mana? Belajarnya juga dari sejarah juga. Beliau mengatakan, saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum. Beliau maafkan. Nabi Yusuf kan di akhir kisah, beliau memaafkan saudara-saudaranya yang bayangkan mau membunuh. Dan mudah-mudahan nanti kita berkesempatan bahas surat Yusuf ini karena panjang. Surat Yusuf tepatnya di belakang, ini masih di Al-Baqarah. Karena begini, belajar Quran itu membuat kita lebih realistis menghadapi kehidupan. Kalau orang belajar kisah Nabi Yusuf misalnya, ini maaf keluar sedikit dari pembahasan ayat ini. Kalau orang belajar Nabi Yusuf di surat Yusuf, ditambah juga dengan hadis yang ada, kan kisahnya tuh kalau dari awal kita ngikuti nggak enak terus ya. Mulai dari beliau punya saudara-saudaranya iri. Gimana rasanya kita semua? Punya kakak, adik iri sama kita. Kan gak enak sekali tuh. Terus kadang-kadang cerita sama bapak, sama ibu, ceritanya tuh yang gak enak. Dan cuma satu sendirian. 11 itu semuanya iri tuh. Terus setelah itu apa? Mereka merencanakan melakukan kejahatan. Gimana caranya? Yusuf dibawa. Sampai dilaporkan, diberitakan kepada bapaknya bahwa Yusuf sudah mati. Dibuang ke sumur. Emang enak di dalam sumur? Jelas gak enak. Sudah itu ternyata ada kafilah yang datang lewat sumur itu lalu kemudian nyelamat. Nah, lumayan. Ternyata apa? Dijual. Terus gak enak lagi tuh. Udah tadi iris kemudian dibuang, setelah itu apa? Dijual. Bayangkan sekarang nggak usah orang ya, sekarang kalau gini, kita punya HP begini, tiba-tiba diambil, terus di hadapan kita langsung ditunjukkan dijual, semuanya diambil. Oh nggak sakit itu? Itu HP saya. Terus diambil, dijual, terus uangnya dibawa lagi. Ini kalau ngambil HP kita, ini orang dibawa, terus dijual. Terus dijual, udah agak lumayan. Ternyata yang beli penguasa. Tinggal di istana. Ternyata apa? Terfitnah, dituduh melakukan perbuatan seronok dengan istrinya penguasa. Kan gak enak lagi, di penjara. Coba bayangkan hidupnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita membaca itu kok gak enak terus ini. Tapi itulah bagian dari cara Allah SWT mengajarkan kepada kita. Dan ini harus diajarkan supaya apa? Kita lebih siap. Makanya kenapa pendidikan itu kadang-kadang harus menyiapkan kita berada pada semua kondisi termasuk yang tidak menyenangkan. Itu pentingnya apa? Supaya kita lebih siap. Kalau nanti ketemu yang enak, alhamdulillah kita sudah siap. Yang gak enak juga kita sudah siap. Karena begini, kalau yang enak itu nggak perlu latihan, ya kan? Ini sekarang ada snack di pinggir itu. Itu snacknya enak ya. Antum perlu latihan nggak makan yang enak? Kan nggak perlu. Ya? Tapi kalau pas rasanya kurang enak, nah itu perlu latihan. Pas merasakan, misalnya kalau gorengan terlalu asin, kan perlu latihan gimana caranya mengendalikan mulutnya nih. Kan kepinginnya komentar nih, ini gimana sih yang masak ini? Kadang-kadang komentarnya macam-macam, gimana matanya deh. Ini jelas Tuhannya di tempatnya lah, mau di mana lagi? Tanya matanya, tanya pikirannya, tanya otaknya, tanya. Ini kan udah mulai emosi. Ya nggak usah emosi. Ini memang begitu, sudah. Ya situasinya seperti itu. Nah kita lebih siap. Nah itu pentingnya kita belajar. Nah nanti kembali, jadi itu kisah Nabi Yusuf. Nabi Muhammad SAW ketika menaklukkan kota Mekah membawa pasukan dan pasukannya sangat besar untuk menaklukkan kota Mekah. Ternyata mereka menyerah dan ini kan seperti menang WO. Itu kalau mau dibuat berdarah-darah bisa.
Seandainya masuk ke rumah semuanya keluarkan lalu sikat habis. Itu bisa, tapi tidak. Beliau maafkan. Bayangkan, yang mengusir, yang merencanakan pembunuhan atau hadir di pertemuan untuk merencanakan pembunuhan, itu semuanya beliau maafkan. Dan saat itu juga tidak ada pemaksaan mereka harus masuk Islam. Nah, kita jadi paham la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Artinya mereka dipaksa pilihannya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak Islam, ya ini nih ada pedang. Nggak ada. Nggak ada. Makanya kenapa kita ketika bicara tentang perang, rujukan utama kita kalau contoh konkretnya dari Sirah Nabawiyah. Dari mulai perang yang pertama sampai perang yang terakhir. Rujukan. Artinya perang pertama yang di jalan Nabi SAW sampai perang yang terakhir. Semua rujukannya di situ. Termasuk strategi. Nabi SAW tahu di tengah-tengah orang yang tinggal di Madinah ada munafikin. Maka kadang-kadang ketika mau perang, pasukan cuma disiapkan besok kita perang. Silakan siap-siap. Dan bertanya-tanya, kita mau kemana? Ternyata dirahasiakan. Supaya apa? Mata-mata yang ada nggak bisa menginformasikan. Nah besok pas mau berangkat baru menginformasikan. Mata-matanya nggak bisa ngasih tahu ke musuh. Kalau sejak malam diberitahu kita akan menyerang Mekah gitu. Nah ini mata-matanya langsung berangkat ngabari. Tapi kalau nggak diberitahu, gimana caranya? Nah itu salah satu tujuannya supaya tidak tahuan. Nah itu namanya strategi. Makanya nanti dalam peperangan ada namanya strategi perang. Itu juga masuk dalam bahasan tentang perang dalam Islam. Nabi SAW bersabda, al-harbu khid'atun. Riwayat yang lain membacanya al-harbu khud'atun. Khud'atun. Perang itu adalah tipu daya. Perang itu bicara strategi. Maka kalau perang nggak bisa kita terlalu polos gitu ya. Perang itu berhadapan dengan musuh, kadang-kadang kita menunjukkan kekuatan fisik. Kalau berperang jangan kelihatan terlalu loyo, kemudian kelihatan lemah, ngantuan, itu nggak bisa. Perang itu yang mau kelihatan gagah dan petantang petenteng, namanya juga perang. Nah yang nggak boleh kalau untuk di pengajian petantang petenteng. Ini bukan perang ini. Sok jago, sok ini bukan perang, ini suasananya pengajian. Kalau pengajian atau kehidupan sehari-hari yang bukan perang, kita kedepankan apa? Awal tuh sampai cara berjalan pun Nabi SAW membenarkan cara berjalan yang gayanya petantang petenteng ketika berperang. Tapi kalau sehari-hari jangan, itu bukan tempatnya. Artinya mau kelihatan kuat, hebat, dan sok jago, ya namanya juga berhadapan dengan musuh. Masa berhadapan dengan musuh kemudian lihat loyo, lemah? Enggak, ini harus kelihatan kuat. Karena apa? Kita mau gelut, kita mau berperang. Nah makanya kadang-kadang juga perlu menunjukkan strateginya, gimana caranya kelihatan banyak. Pasukan kaum muslim kelihatannya banyak. Sebetulnya yang depannya yang kelihatan banyak, di belakangnya sebenarnya nggak ada. Kelihatan banyak itu bagian dari strategi. Pas lihat ke semua arah, pasukannya banyak sekali. Terus berbaris-baris, padahal sebenarnya cuma 3 baris saja. Ya belakangnya sebenarnya kosong. Itu bagian dari strategi. Dan bentuk-bentuk strategi lainnya, intinya dalam peperangan juga kita mengenal ada strategi. Nah ini beberapa ulasan berkaitan dengan pembahasan kita pagi ini yang akhirnya mohon maaf belum masuk ke ayatnya, tapi tadi baru kita sebutkan di bagian awal waqatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Ada juga istilah jihad fi sabilillah yang di situ kita mengenalkan bagaimana namanya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang di situ berarti ada rambu tuntunan untuk berperang, tapi berperang di jalan Allah ada ketentuannya. Nah,
Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ulasan ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan.